Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati, dosen pembimbing Ibu Dr. Wahyu Lestari dan Bapak Atar Zahroji MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Di sini saya akan presentasikan propos saya, penelitian saya yang berjudul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP dalam Pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika di abad ini. Keterampilan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang masalah, strategi pembelajaran, dan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian, tapi juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan hasil yang logistik dan reflektif. Salah satu topik yang penting adalah untung rugi karena sangat berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, topik ini masih sering diajarkan hanya secara teori saja, tanpa ikatan dengan pengalaman siswa. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan profil kemampuan siswa SMP pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi siswa di setiap tahap pemecahan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil. Pertama, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap memahami masalah dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap merencanakan dan melaksanakan penyelesaian dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap memeriksa kembali hasil penyelesaian dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah matematis selama proses pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian masalah dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap pemeriksaan kembali hasil penyelesaian dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir, yaitu mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah menentukan selama proses pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Manfaat teoritis. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan matematika, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui pembelajaran PJBL STEM. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, maupun sekolah. Bagi guru, penelitian ini memberikan gambaran mengenai karakteristik kemampuan pemecahan masalah siswa, serta menjadi acuan dalam pembelajaran yang lebih konstekstual melalui PJBL STEM. Bagi siswa, penelitian ini membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif,
dan efektif, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan proyek pembuatan kompos alami. Sementara itu, bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis proyek. Kajian teori kemampuan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah menurut George Polya dalam bukunya yang berjudul How to Solve It merupakan proses menentukan jalan keluar dari suatu kesulitan melalui langkah-langkah berpikir yang sistematis. Indikator kemampuan pemecahan masalah sendiri ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian. Dan yang terakhir, memeriksa kembali. Teori PJBL STEM. Project Based Learning yang disingkat dengan PJBL, menurut Book Institute for Education, adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan melalui keterlibatan aktif dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata. Sedangkan pendekatan STEM yang disingkat dengan Science, Technology, Engineering, Mathematics, menurut Roger Bacon, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep sains, teknologi, rekayasa, dan matematik dalam proses pemecahan masalah dunia nyata. Berikutnya, materi untung rugi. Materi untung rugi merupakan salah satu materi matematika yang berkaitan dengan perhitungan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Contohnya, jual beli. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Pendekatan kualitatif ini merupakan proses eksplorasi dan pemahaman makna individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini umumnya berupa kata-kata, tindakan, dan dokumentasi yang dianalisis secara interpretatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tes pemecahan masalah, observasi aktivitas siswa, serta wawancara mendalam untuk menggali proses berpikir matematis siswa secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji secara mendalam profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan tahap yang dikemukakan oleh George Polya, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir memeriksa kembali. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini terdiri atas 2, data utama dan data pendukung yang berkaitan dengan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Data yang utama diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah, hasil wawancara dengan siswa, serta hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data pendukung diperoleh melalui dokumentasi, kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, serta catatan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini disusun secara sistematis sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran mendalam mengenai profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui tes kemampuan pemecahan masalah, observasi, wawancara, semi struktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pemeriksaan keabsahan temuan mengacu pada kriteria penelitian kualitatif
yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.